Haleluya, salam kemenangan iman. Kembali lagi bersama saya Pendeta Yunus Nisim Nasi yang akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan untuk memberkati kita semuanya. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Haleluya. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara, saya mengambilkan tema dari benci jadi cinta. Nah, kalau kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita tahu bersama pribadi Paulus itu sebelum bertobat dia seperti apa, di mana dia adalah orang yang sangat-sangat membenci kepada pengikut Kristus. Dia sangat membenci kepada pengajaran-pengajaran tentang Kristus. Sebelum saya lebih dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini juga, saya mau katakan bahwa seberapa banyak di antara kita yang pernah melihat, bahkan pernah mendengar berapa banyak pasangan yang awalnya mereka saling benci, tapi akhirnya mereka jatuh cinta dan sampai mereka menikah. Nah, ini pun yang terjadi sama Paulus, di mana Paulus dia adalah pribadi yang sangat membenci kepada pengikut Kristus. Dia sangat membenci kepada pengajaran tentang Kristus. Dia menganggap bahwa pengikut Kristus dan pengajaran tentang Kristus itu adalah pengajaran yang sesat. Sehingga ia selalu berusaha untuk menangkap dan membinasakan, bahkan memasukkan pengikut-pengikut Kristus itu ke dalam penjara. Bahkan sampai ia mendapatkan surat kuasa sehingga ia dengan semangat untuk dia berjalan menuju ke Damsyik. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 itu menceritakan tentang perjalanan Paulus menuju Damsyik. Nah, dalam perjalanan itu, di tengah perjalanan di mana ada sinar dari surga yang mengelilingi dia sehingga ia terjatuh. Dan di saat ia terjatuh, ia mendengar suara dari langit yang berkata, "Saulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan ia berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan Tuhan berkata kepadanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tapi sekarang bangunlah dan masuklah ke dalam kota Damsyik." Dan ketika ia bangun, matanya tertutup dan ia tidak melihat. Sehingga saat mereka memasuki ke dalam kota Damsyik, teman-temannya harus menuntun dia ke kota Damsyik karena ia tidak bisa melihat. Sampai mereka menunggu Ananias datang untuk berdoa menumpangkan tangan atasnya, baru ia bisa melihat. Nah, setelah Saulus yang sebelum bertobat, ia begitu membenci kepada pengikut Kristus, tetapi saat ia berjumpa dengan Tuhan, akhirnya ia diubahkan. Yang dulunya membenci, akhirnya ia menjadi cinta kepada Tuhan. Ia menjadi cinta kepada pengajaran-pengajaran tentang Kristus. Ia menjadi cinta kepada pengikut-pengikut Kristus. Bahkan ia sangat cinta kepada orang-orang berdosa. Ia sangat cinta kepada penjahat-penjahat, sehingga mendekati setiap orang-orang berdosa untuk memberitakan Injil keselamatan, untuk menerima Yesus, karena keselamatan itu hanya cuma datang daripada Yesus. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini saya mau katakan bahwa bukan hanya Paulus saja yang mengalami hal ini, tetapi saya juga mau menyaksikan tentang kehidupan saya, di mana dulunya saya sejak lahir saya adalah orang yang percaya kepada Kristus, tetapi sesungguhnya saya adalah orang yang sangat membenci kepada kebenaran firman Tuhan. Saya sangat membenci kepada hal yang rohani. Tapi pada tahun 2001 ada KKR di restoran Pantai Laut Kupang, dan di situ saya menghadiri KKR itu yang dipimpin langsung oleh Pak Pendeta Agus Leo Silitonga. Dan malam itu saat altar call, saya maju ke depan dan saya didoakan. Malam itu saya benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga yang dulunya saya membenci kepada kebenaran, akhirnya saya dipulihkan, saya diubahkan, dan akhirnya saya mulai mencintai Tuhan. Saya mulai mencintai hal-hal rohani, dan akhirnya saya mendekatkan diri saya kepada hal rohani untuk saya mau melayani Tuhan. Akhirnya saya dibentuk dan saya dididik sampai saya bisa melayani Tuhan. Dari
memiliki hati yang membenci kepada kebenaran, saya mau katakan engkau butuh perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan yang akan membuat engkau jatuh cinta kepada Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan ini yang dapat saya sampaikan untuk memberkati kita semuanya. Mari tetap memiliki semangat untuk tetap bangkit, memiliki hati yang mencintai Tuhan. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.